Pernah nggak sih kalian nanya sesuatu yang penting banget ke AI, jawabannya malah muter-muter, filosofis gitu? Kalau iya, tenang, kalian nggak sendirian kok. Yuk kita bedah bareng-bareng, kenapa bisa begini dan gimana cara ngakalinnya? Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa coba AI yang katanya super canggih ini kok tiba-tiba jadi kayak politisi pas lagi debat, ngindarin pertanyaan susah, jawabannya aman sih, tapi ya nggak ngebantu sama sekali. Kita kan nanyanya siapa dan kenapa, ya kan? Yang dikasih malah jawaban soal struktur lah, kemungkinan lah. Ini bukan berarti AI-nya bodoh loh. Justru sebaliknya, ini tuh fitur yang sengaja dibuat. Penasaran kan kenapa? Kita cari tahu yuk. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat contoh kasusnya langsung ya. Ada nih seorang pengguna yang nanya soal topik yang lumayan sensitif di Jepang, yaitu kenapa sih jumlah artis Korea di acara musik gede NHK Kohaku itu jadi perdebatan. Lihat deh, permintaan penggunanya itu spesifik banget. Siapa sih yang punya kuasa? Gimana jaringannya? Tekanannya dari mana? Jelas banget kan? Tapi, coba lihat jawaban AI-nya. Isinya kata-kata abstrak semua, kayak inersia atau kekuatan yang tak terhindarkan. Ini jelas banget ngeles. AI-nya sengaja nggak mau nunjuk orang atau struktur kekuasaan secara langsung. Nah, kenapa AI-nya jadi defensif begini? Jawabannya ada di dilema inti pemrogramannya. Ternyata prioritas utama AI itu bukan kebenaran, tapi keamanan. Ada semacam ranjau darot yang memang diprogram buat dia hindari. Bayangin aja, AI itu ibaratnya lagi jalan di ladang ranjau. Kalau nuduh orang, bisa kena pencemaran nama baik. Kalau ngeritik negara lain, wah bisa jadi insiden diplomatik. Kalau nyajiin spekulasi seolah-olah fakta, itu kan misinformasi. Apalagi kalau nyentuh isu sensitif soal kebangsaan atau etnis, wah langsung dicap bias. Jadi ya demi keamanan, dia diprogram buat menghindar. Nah, ini dia inti masalahnya. Kita sebut aja bias keamanan. Anggap aja ini aturan nomor satu buat AI. Mending kasih jawaban aman tapi nggak jelas, daripada jawaban akurat tapi berisiko. Menghindari masalah hukum atau etika itu jadi prioritas utamanya, meskipun harus ngorbanin kegunaan dari jawaban itu sendiri. Terus, ada satu hal lagi yang penting, batasan data. AI itu kan nggak bisa baca email rahasia atau dengerin obrolan di bilik pintu tertutup. Pengetahuannya itu ya cuma sebatas informasi yang ada di publik. Jadi ya wajar aja dia nggak bisa nganalisis sesuatu yang emang dia nggak tahu datanya. Oke, kita udah paham nih masalahnya apa. Sekarang bagian yang paling penting. Solusinya gimana dong? Emang sih kita nggak bisa ngubah program intinya AI, tapi kita bisa jadi lebih pintar pas nanya. Kuncinya itu ubah cara kita bertanya. Daripada nanya, siapa yang tanggung jawab? Coba ganti jadi, struktur organisasi kayak gimana sih yang bisa bikin keputusan ini? Atau ganti pertanyaan langsung jadi bentuk hipotesis. Misalnya, mungkinkah ada teori yang bilang kalau, nah, cara ini tuh kayak ngasih AI jalan aman buat ngasih analisis mendalam tanpa harus nunjuk-nunjuk orang. Jadi intinya gitu ya, pakai abstraksi, pengandaian, sama format hipotesis. Anggap aja kalian lagi wawancara narasumber yang super hati-hati. Kita harus pinter-pinter ngerangkai pertanyaan supaya dia mau ngasih info tanpa merasa terancam. Nah, yang terakhir kita tambah satu alat lagi nih di toolkit kita. Kemampuan buat ngebaca kapan si AI lagi ngaktifin mode amannya. Kalau kalian bisa ngenalin tanda-tandanya, kalian bisa nerjemahin jawaban ngambangnya itu dengan lebih akurat. Coba deh perhatiin polanya. Kalau jawaban AI penuh dengan kata mungkin, bisa jadi, nah itu red flag tuh. Kalau dia ngomongin manajemen atau para eksekutif tanpa nyebut nama, itu artinya bias keamanannya lagi kerja. Terus kalau dia ngasih 5 teori beda sekaligus, itu bukan karena dia mau ngasih jawaban lengkap, tapi karena dia lagi nyebar tanggung jawab biar nggak perlu milih satu kesimpulan. Jadi, ingat ya, sikap hati-hati AI ini bukan bug, tapi emang fitur yang sengaja dirancang. Tanda-tanda tadi itu sinyal kalau sistem keamanannya lagi aktif. Kalau kita paham ini, kita jadi nggak cuma baca jawabannya, tapi juga bisa baca AI-nya itu sendiri. Semua ini akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan besar. Dalam usaha kita menciptakan AI yang aman dan bertanggung jawab, jangan-jangan kita malah tanpa sadar menciptakan AI yang jadi kurang berani dan akhirnya kurang berguna. Di mana sih titik tengahnya antara keamanan sama wawasan yang tajam? Nah, ini nih pertanyaan yang bakal terus kita hadapi seiring teknologi ini makin maju.